dari pekan lalu kita sudah sampai pada pembahasan tahapan atau cara kita memvisualisasikan persamaan, ya, baik yang linear maupun kuadrat, di mana di materi pekan lalu Anda sudah semestinya memahami bahwa ternyata persamaan linear atau persamaan kuadrat itu bisa divisualisasikan dalam sistem sumbu kartesius dalam bentuk grafik, ya, yang bentuknya pun ternyata memiliki bentuk yang khusus, ya. Nah, sebagai sebagai simpul saya coba nanti akan rangkum dulu sebenarnya yang kita pelajari di pertemuan hari ini apa kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, gitu ya. Mari kita awali pertemuan pada pekan ke-12 ini dengan bersama-sama berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara semua, materi hari ini secara istilah atau nama, ya, ini adalah Introduction to Differential Calculus, ya. Ini bahasa Inggris, ya, Differential Calculus, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita transliterasikan, itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia adalah calculus itu kalkulus, ya. Differential itu diferensial. Maka differential kalkulus itu disebut sebagai dalam bahasa Indonesia itu kalkulus diferensial. Nah, nanti dalam penyebutan, ya, istilah ini yang rumit ini mungkin baru buat Anda, itu sebenarnya kita cukup menyebutnya dengan satu nama saja, diferensial, ya. Itu orang sudah paham kalau namanya diferensial itu mengacu pada apa yang kita bahas ini. Nah, diferensial atau kalkulus diferensial, ketika dulu Anda pernah belajar matematika, ya, itu di materi-materi buku bahasa Indonesia, materi matematika dalam bahasa Indonesia, in Indonesian, kalau in English kita sebut sebagai differential calculus atau kalkulus diferensial, in Indonesian kadang Anda menemuinya sebagai materi dengan judul turunan matematika. Apa? Turunan, ya. Anda yang pernah belajar turunan matematika itu sebenarnya mengacu pada materi yang kita bahas hari ini. Oke. Nah, gitu ya. Nah, itu materi yang akan kita bahas. Nah, apa kaitannya dengan materi pada pekan lalu? Nah, saya akan meresum dulu apa yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Saya coba hapus dulu ya sebentar ya, supaya kita punya cukup tempat untuk membahas. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Jadi yang kita bahas adalah apa makna diferensial itu, ya, yang kaitannya dengan di sini dikatakan ada dua, ya, bicara tentang difference, ya, change atau perubahan, perbedaan. Nah, ide dasarnya itu akan kita bahas setelah saya akan merangkum dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, kaitan dengan menggambar atau memvisualisasikan persamaan baik yang linear maupun yang kuadrat dalam bentuk grafik. Oke, saya simpulkan seperti ini. Saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Saya punya ruangan agak lega di sini. Oke. Baik, kita simpulkan ya. Pertemuan lalu, pada pertemuan sebelumnya, itu kita membahas tentang yang namanya persamaan. Gitu ya. Persamaan aljabar maksudnya, equation. We discuss about equation, ya, persamaan atau equation. Ya. Dalam bahasa Inggris kita sebut equation. Nah, equation atau persamaan ini yang kita bahas ada dua, ya, ada yang berbentuk apa? Satu linear, gitu kan? Terus yang satu lagi kuadrat. Yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, masing-masing ini punya bentuk umum atau bentuk standar untuk persamaan linear maupun persamaan kuadrat. Kalau linear dia bentuk umumnya adalah Y sama dengan apa? MX plus C, gitu ya. Masih ingat itu? Sedangkan kalau yang kuadrat bentuk umumnya adalah sisi kirinya adalah Y, sisi kanannya dipisahkan tanda sama dengan adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, oke. Nah, masing-masing ini itu memiliki representasi atau visualisasinya di dalam
sumbu kartesius itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya. Bagaimana memvisualkan grafik persamaan linear dan juga bagaimana merepresentasikan grafik persamaan kuadrat ini. Artinya di dalam ruang 2 dimensi sumbu kartesius, persamaan linear itu punya bentuk khusus. Punya bentuk khusus, saudara-saudara. Bentuk khusus itu maksudnya kenapa disebut linear? Karena dia berbentuk garis lurus. Ini contohnya, ini contoh sebagai contoh. Ya, berbentuk garis lurus. Artinya linear ini di dalam ruang 2 dimensi sumbu kartesius, bentuk dari persamaan linear itu adalah garis lurus atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai straight line. Straight line grafik atau straight line equation. Karena bentuknya adalah garis lurus. Straight line atau garis lurus. Nah, itu dulu yang harus Anda pahami. Nah, bentuknya apakah selalu begini? Ada yang modelnya mungkin bentuknya begini gitu ya. Ada juga mungkin datar begini ya. Nah, oke. Nah, datar atau bahkan yang terjal seperti ini, tegak begini, itu tergantung dari nilai M. Nah, ini di sini ada M di sini ya, tergantung dari nilai M. Kalau yang seperti ini, itu nilai M-nya adalah positif. Kalau yang seperti ini nilai M-nya adalah negatif. Kalau yang seperti ini nilai M-nya adalah 0. Kalau ini nilai M-nya adalah tak hingga. Apa itu M? M itu adalah kemiringan garis. Maka kemiringan yang positif itu artinya nanjak, naik. Kemiringan yang negatif itu artinya menurun. Kalau kemiringan 0 itu artinya landai, datar. Oke, gitu ya. Artinya di dalam visualisasinya, ya, persamaan linear ini memiliki bentuk yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan persamaan kuadrat? Nah, dalam pertemuan yang sebelumnya sudah saya bahas sedikit tentang bagaimana kalau untuk persamaan kuadrat itu memiliki bentuk yang khusus. Bentuknya adalah parabol. Ya, parabol atau parabola. Parabola itu bisa begini. Nah, gitu ya, parabola. Artinya terbuka ke atas. Nah, bentuk lain dari parabola itu ada yang terbuka ke bawah seperti itu. Gitu ya. Nah, nilai dari terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ini tergantung dari nilai A-nya. Kalau A-nya positif, maka dia seperti ini. Bentuknya terbuka ke atas. Kalau seperti ini, berarti A-nya adalah kurang dari 0. Artinya positif ya. A-nya positif, itu terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, itu terbukanya ke bawah. Nah, itu dulu bahwa ternyata dalam tahapan-tahapan sebelumnya kita sudah dikenalkan cara-cara kita membuat grafik. Maka ketika ada contoh seperti ini misalkan, bagaimana bentuk grafik dari Y sama dengan X plus 1 gitu ya misalkan contohnya. Grafiknya seperti apa Ustadz? Nah, gimana kemarin caranya? Kita harus pilih nilai-nilai X yang bisa kita masukkan. Kita pilih aja yang sederhana ya, misalkan angka berapa? 0, 1, 2, misalkan 3. 4 lah kita pilih ya, atau 5. Boleh ya? Ya, 5. Ya, berarti X plus 1-nya berapa? Ini X plus 1 gitu ya. X plus 1 dulu ya. X plus 1 berarti ada 1 di sini. Maaf, belum selesai. Plus 1 dulu ya. Di situ kan ada 1 di sini ya. Ada angka 1 di situ plus 1. Berarti kita buat di sini ini 1. 1 itu artinya ya semuanya 1 karena dia konstanta ya, C kan. Lalu kemudian X plus 1. Kalau X plus 1 berarti X plus 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 5 tambah 1, 6. Baru kemudian Y-nya sama dengan X plus 1. Jadi kalau X plus 1-nya 1, maka Y-nya sama dengan X plus 1. Berarti Y-nya adalah 1, 2, 3, 4. Oh ini bukan 4. Ini 4 ya, maaf. Ini 4 ya. 4 tambah 1, 5. Ini maaf saya salah. 5. Jadi ini 5 juga. Nah berarti kita punya pasangan titik-titik yaitu X dan Y-nya. Jelas ya yang bisa kita pasangkan yaitu 0 dan 1. 1 dan 2. 2 dan 3. Terus apalagi 3 dan 4. Lalu 4 dengan 5. Sehingga kita kalau gambarkan dalam 2 dimensi ya seperti ini gitu kan. X, Y seperti ini ya.
Maka X-nya mulai dari di sini mulai dari 0 gitu ya. 0 di sini 0 1 2 3 dan 4 gitu ya. Nolnya di sini kan. Nah, ini 1 2 3 4 5 gitu ya. 1 2 3 4 dan 5. Nah, kita plotkan 0 dan 1. 0 dan 1 titiknya ada di mana? Titiknya ada di sini kan, 01 itu di sini. Nah, terus kemudian 1 dengan 2 di sini ya. 1 terus kemudian 2 di sini. Nah, ini 1 dan 2. Terus apa lagi? 2 dengan 3, 2. Terus di sini 3, gitu ya. Terus 3 dengan 4, 3 gitu ya. Terus 4. Gitu ya. Terus 5 dan 4 dan 5 gitu ya di sini. Nah, titik-titik ini kalau kita tarik garis, maka kita sekarang punya representasi grafik Y sama dengan X plus 1. Persamaan Y sama dengan X plus 1 ini, ya inilah Y sama dengan X plus 1. Gitu ya, itu contohnya. Jadi tahapan ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, ini juga yang kita pelajari di pertemuan hari ini tentang diferensial atau kalkulus diferensial. Ini adalah apa yang kita akan jadikan objek ini apa? Ini grafik-grafik inilah. Grafik-grafik inilah yang akan kita pelajari. Ya, mulai dari yang linear termasuk yang kuadratik juga. Inilah yang akan kita pelajari di dalam kalkulus diferensial atau diferensial. Apa yang kita pelajari sebenarnya? Memang objeknya grafik-grafik ini, ya. Objeknya grafik-grafik ini jelas. Ada yang linear, ada yang kuadrat. Nah, sebenarnya persamaan yang bisa kita visualisasikan dalam bentuk grafik itu bukan cuma linear dan kuadrat saja. Ada yang selain linear tapi yang bukan kuadrat. Contoh misalkan yang bentuknya, nah ini ya bentuk seperti ini misalkan. Seperti ini bentuknya. Nah ini bukan linear, bukan kuadrat. Ini pangkat 3. Atau juga yang seperti ini, eksponensial. Atau yang logaritmik seperti ini. Ya. Atau bahkan mungkin ada yang, ada yang berbentuk kurva yang jelas tidak linear aja, atau istilah kita adalah non linear. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang kita pelajari itu sebenarnya adalah satu linear dan non linear. Nah, non linear yang paling sederhana adalah yang kuadratik. Ya, jadi nanti yang kita pelajari grafik-grafik yang kita jadikan sebagai objek kajian kalkulus diferensial ini adalah persamaan linear dan non linear. Kalau yang linear kita akan bahas, kita akan lihat seperti apa sih diferensial kalkulus itu sebenarnya yang dibahas itu apa, ya. Yang kedua adalah yang non linear, tapi yang non linear ini yang kita gunakan adalah yang paling sederhana yaitu yang kuadrat. Gitu ya. Jadi tetap nanti dalam pembahasan diferensial kalkulus ini kita akan membahas dua ini. Grafik yang linear dan grafik yang non linear dalam hal ini yang kuadrat. Kenapa keduanya ini? Padahal ada grafik-grafik lain yang rumit ya, lebih rumit daripada yang pangkat 2 ini atau yang kuadrat. Ide dasarnya dari yang linear kita bawa ke kuadrat. Nah, kalau itu sudah dipahami, Anda nanti bisa memanfaatkan pemahaman tentang diferensial ini, ya kalkulus diferensial ini ke semua jenis grafik yang lebih kompleks. Nah, ide dasarnya apa? Grafik ini apa yang jadi yang menjadi hal yang diamati di dalam atau yang dibahas di dalam kalkulus diferensial ini. Nah, saya akan gunakan contoh yang ada ini ya, yang grafik ini ya, grafik yang barusan kita buat ini Y sama dengan X plus 1. Oke, saya akan gambar ulang Y sama dengan X plus 1 di sini. Nih, saya akan buat dulu ya, Y sama dengan X plus 1 tadi menjadi satu grafik yang kita akan bahas bersama. Jadi nama grafiknya apa tadi? Y sama dengan, ini tadi, ini 0 ya, ini saya tulis dulu ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0 di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4.
Nah, tadi titik-titiknya adalah, mana tadi titik-titiknya? Di sini ya, 01, 12, 23, 34, 45. Nah ini ya, titik-titik ini kan yang kita gambar tadi. Ini adalah sebuah persamaan garis yang namanya persamaan garis Y. Tadi Y sama dengan X plus 1. Oke, perhatikan nggak grafik ini? Apa itu diferensial yang dimaksud ini pada grafik linear yang kita akan bahas ini? Jadi yang jadi fokus kita, kenapa membahas tentang diferensial kalkulus, yang kita fokuskan adalah grafiknya ini. Maksudnya apa? Jadi grafik ini kalau misalkan, ya, misalkan saya akan fokus pada titik, ya, titik yang ada ya, titik yang ada yaitu titik yang ini nih, saya lengkapi dulu ya titik ini. Saya fokus ke titik yang ini nih. Titik ini ya, coba titik ini. Ini berapa nih nilai titik A? Saya kasih nama titik A nih. Titik A ini berapa ini? Berapa ini? 3,4 gitu ya. 3,4 gitu ya. Betul? Nah, terus saya fokus lagi ke titik berikutnya yaitu titik ini. Titik A aksen di sini. A aksen ini berapa? Kalau kita tarik ke bawah ini berarti 1,2 gitu ya, 1,2. Nah, ide dari diferensial kalkulus itu apa sih? Perhatikan yang namanya diferensial itu dari kata difference, beda. A dengan A aksen itu beda kan? Betul ya? A dengan A aksen itu beda kan? Titik yang beda kan? Jadi kita lihat perbedaan antara A dengan A aksen. Perhatikan. A, kalau sekarang kita melihatnya A ke A aksen nih, geser dari A ke A aksen ya. Perbedaan A titik A dan titik A aksen yang masing-masing membawa nilai yang berbeda, 3,4 dan 1,2. A tadinya berapa nilainya di sini? 3 kan? Nilai X-nya nih, nilai X-nya berapa ini? 3. Sementara di A aksen nilainya berapa? X-nya? 1. Artinya terjadi perubahan kan dari 3 ke 1 ya? Membesar atau mengecil ini namanya? Dari 3 ke 1. Membesar atau mengecil saudara-saudara? Dari 3 ke 1. Kan kita melihat ada perbedaan A ke A aksen tuh. Masing-masing A itu 3,4, A aksen itu 1,2. Lihat, untuk nilai X-nya, di sumbu X-nya, kita lihat ada perbedaan, ada perubahan dari 3 ke 1. Itu membesar atau mengecil tuh dari 3 ke 1? Mengecil. Mengecil. Sekarang perhatikan ke nilai Y-nya. Saat di A, nilai Y-nya berapa? 4. Kan? Di sini kan. Terus nilai Y-nya saat A aksen berapa? 2. 2. Saat X-nya mengecil, Y-nya mengecil atau membesar ini? Mengecil. Mengecil. Nah, yang disebut dengan diferensial itu, kita melihat bagaimana perbedaan atau perubahan, ya, different in Y terhadap perubahan atau difference in X. Perbedaan dari 4 ke 2 ini di sumbu Y kan namanya. Ini disebut sebagai DY. DY itu artinya difference in Y. Nah, kita lihat dari 3 ke 1 di sumbu X, ini ada perbedaan atau perubahan di X. Makanya ini disebut sebagai DX. Sudah paham yang disebut dengan DX itu yang mana, DY yang mana? Perubahannya. Ternyata dari, kalau kita memandang titik A dan titik A aksen, itu ternyata nilai, ada perubahan nilai Y yang disebut DY, ada perubahan nilai X yang disebut DX. Di mana saat X-nya mengecil, Y-nya mengecil. DY per DX. DY dan DX. Nah, ide inilah yang menyebabkan, inilah yang merupakan aspek atau hal yang dibahas di dalam diferensial kalkulus. Kita ingin menghitung, ingin tahu bagaimana perubahan yang terjadi di Y dalam kaitannya perubahan yang terjadi di X. Bagaimana contohnya ini tadi. Kalau Y-nya mengecil dari 4 ke 2, ternyata nilai X-nya mengecil juga dari
3:1. Begitu juga kalau kita memandang dari A aksen ke A. Betul ya? Dari A aksen ke A sekarang. Kalau A aksen ke A itu kita memandangnya begini. Dari 1 ke 3, berarti membesar atau mengecil nih? Ke arah begini. Membesar kan? Dari 1 ke 3. Terus bagaimana kondisi A aksen ke A? Dilihat dari Y-nya. Y-nya ternyata juga membesar juga. Jadi kalau nilai X-nya membesar, Y-nya membesar. Saat X-nya mengecil, Y-nya ikut mengecil. Nah, itulah DY dan DX. Nah, akhirnya muncul satu konsepsi yang namanya ini, DY per DX. Nah, inilah yang disebut dengan diferensial. DY per DX itulah diferensial. Jadi, tingkat perubahannya, change atau change rate-nya. Perubahannya, tingkat perubahannya bagaimana kalau terjadi perubahan di Y, bagaimana X-nya berubah. Gitu ya. Bagaimana tingkat perubahannya? X di X saat Y-nya berubah. Atau bagaimana Y-nya berubah saat X-nya berubah. Gitu ya. Jadi di sini DY itu dilihat sebagai perubahan nilai Y. Y itu berubah kan dari Y1 ke Y2. Terserah mau ya satunya A atau A aksennya yang 2. Kalau saya nyebutnya begini aja. Udah yang kedua aja dikurangi 1. Bisa kan? Y2 kurangi Y1. Gitu ya. Nah sedangkan X perubahannya itu adalah nilai X2-nya dikurangi X1. Karena ada perubahan di nilai X-nya. Nah, kalau misalkan mau menganggap Y2-nya adalah yang A aksen, boleh. Ya, yang Y1-nya adalah A, boleh. Maka kalau A aksennya yang kedua, berarti nilai Y-nya berapa ini di A aksen? 2 kan? 2 gitu ya, dikurangi dengan 4 gitu ya. Y1-nya 4 kan? Nih, ini X1, ini Y1, Y2 ini Y1. 2 kurangi 4. Bagaimana dengan X-nya? X-nya berarti X2-nya di sini kan? 1 kan? 1 dikurangi 2. Hasilnya berapa ini? Min 2 dibagi min 1. Berapa hasilnya? 1 kurangi 3 maaf ya. 1 kurangi 3 maaf. 1 kurangi 3. Salah saya. Gitu ya. Ini 3 kan? 1 dikurangi 3. Berapa ini? Min 2 ya. Saya hapus dulu. Maaf. Jadi 1 dikurangi 2. Di sini 1 kurangi 3 maaf. Ini min 2. Berapa min 2 dibagi min 2? Berapa D per DX-nya berarti? 1. Jadi D per DX itu nilainya 1. Untuk garis ini nih. Untuk garis Y sama dengan X plus 1. Ternyata hasilnya 1. Nah sekarang pertanyaan saya. Ada yang tahu nggak 1 itu apa saudara-saudara? Coba 1 itu apa? Iya, 1 itu DY per DX itu diferensialnya dari Y sama dengan X plus 1. Tapi kalau lihat garis itu, 1 itu apa? 1 ini ternyata merupakan apa? 1 ini ternyata merupakan, ayo, ada tahu? Adalah M, saudara-saudara. Apa M itu? Gradien. Apa gradien itu? Kemiringan. Oh, ternyata konsep gradien itu ternyata diambil dari konsep diferensial. Betul sekali. Saat kita melihat bagaimana perubahan di Y, kaitannya dengan perubahan yang ada di X, muncullah yang namanya M. M itu adalah gradien, itulah kemiringan. Jadi D per DX itu menghasilkan apa? M. Gitu ya. D per DX itu menghasilkan apa? M. M dari apa? Kemiringan dari apa? Garis tersebut, yaitu yang kita sedang kaji ini, yaitu yang garis warna biru itu yaitu Y sama dengan X plus 1. Maaf, warna hijau. Y sama dengan X plus 1. Jadi D per DX itu ternyata adalah kemiringan garis tersebut. Nah, sekarang kita lihat nilainya ya. Coba untuk contoh ini. D per DX itu nilainya positif atau negatif, saudara-saudara? D per DX nilainya positif atau negatif? Ayo. Siapa yang bisa jawab? D per DX itu nilainya positif atau negatif? Positif. Positif. 1 itu positif kan? 1 itu positif. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Apa arti positif? M yang positif. 1 positif. M ini positif.
dalam kasus ini? Ternyata untuk M yang positif terdapat pola saat X-nya meningkat atau membesar, itu menyebabkan nilai Y-nya juga membesar, saudara-saudara. Begitu juga saat nilainya X-nya mengecil atau menurun, Y-nya juga ikut mengecil. Itu M positif atau DY per DX yang positif. Nah, ini untuk contoh ini ya, untuk Y sama dengan X plus 1. Ya. Nah, sampai di sini sudah bisa memahami ide apa itu diferensial itu atau kalkulus diferensial ini. Ternyata dari sebuah grafik, kita concern pada bagaimana perubahan yang terjadi di salah satu sumbu akibat perubahan yang terjadi di sumbu yang lain. Itu kenapa disebut differentiation. Perubahan di satu sumbu ternyata dilihat bagaimana perubahannya di sumbu yang lain. Ustadz, kalau misalkan garisnya ini bukan naik, misalkan turun, berarti di prediksinya bisa jadi tidak positif. Iya betul. Oke, kita buat satu contoh lagi supaya nanti Anda bisa memahami kenapa yang ini positif, bagaimana dengan contoh yang negatif. Oke, saya akan siapkan dulu satu halaman dulu ya untuk kita bahas ini. Jadi ternyata DY per DX itu menghasilkan sebuah konsep tentang kemiringan suatu garis yang disebut dengan M tadi. Nah, kita akan tunjukkan satu contoh lagi, satu grafik ya, grafik yang dia linear atau garis lurus, tetapi dia nilai bentuknya tidak sama dengan yang di atas. Bentuknya seperti ini. Saya buatkan aja ya sebagai contoh ya. Nah, ini X, ini Y. Nah, saya buatkan dulu ya, ini garis-garisnya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Terus ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, saya akan buat yang pertama garisnya adalah titik yang saya mau buat ya, ini di sini. Terus ini di sini. Terus ini di sini. Terus ini di sini. Gitu ya. Terus terakhir di sini. Jadi titiknya ya, yang pertama ini 0,4, kemudian 1,3 gitu ya. Terus ada lagi 2,2. Terus 3,1 ya. Terus kemudian 4,0. Jadi kalau kita tarik garis grafik ini yang jelas bentuknya adalah garis lurus tapi turun ke bawah, gitu ya. Kalau kita perpanjang ini di sini naik. Nah, oke. Ini adalah grafik Y sama dengan min X. Nah, saya tulis saya di sini. Ini adalah grafik Y sama dengan min X ya plus 4. Betul nggak sih? Ya, 0 plus 4, 1 ya. 1 jadi 3 gitu ya, 2 ya, oke. Ini ya, Y semuanya min X plus 4. Coba perhatikan, saudara-saudara. Kita coba sekarang sebagaimana ilustrasi yang di atas ya. Kita fokus ke titik A-nya di sini. Ini titik A-nya. Berapa itu koordinat di dalam sumbu kartesiusnya? X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 3. Gitu ya. Nah, kita mau lihat bagaimana perbedaan terhadap titik lain, misalnya titik di sini yaitu A aksen. A aksen di sini nih. A aksen di sini berapa ini? 3,1 ya. 3,1. Nah, kita diminta menghitung DY per DX. Differentiate. Silakan differentiate. Artinya kita diminta menghitung diferensial dari grafik ini. Grafik linear Y sama dengan min X plus 4.
Nah, dengan konsep DY per DX kita lihat perubahannya bagaimana. Perubahannya kan dari 1 ke 3 di sini ya. Ini naik gitu ya. Tapi kalau di sini justru dilihat ini dari 3 berubah jadi 1 turun. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat coba. Kita lihat sekarang DY-nya berapa? DY itu karena ini A aksen ke A, Y2 gitu ya. Y2 kurangi Y1 dibagi dengan perubahan di X, yaitu X2 kurangi X1. Y2-nya berapa? Y2-nya adalah berapa ini? 1 ya. Karena ini 2-nya ada yang di sini yang A aksen ya, ini 1. Dikurangi dengan 3. Nah, bagaimana dengan yang X-nya? X-nya 2-nya justru 3 ya. A aksennya kan di sini 3 ya di sini ya. X keduanya itu 3 dikurangi 1. Berapa hasilnya di sini? 1 kurangi 3 adalah min 2. Min 2 dibagi 3 kurangi 1 adalah 2. Hasilnya berapa? Min 1. Di sini ini juga M, saudara-saudara. Cuman perhatikan M-nya nilainya negatif atau positif? M-nya positif atau negatif? Garis ini, garis lurus ini, garis linear ini, DY per DX-nya positif atau negatif? Atau kemiringannya atau M-nya ini positif atau negatif? Halo, halo? Positif atau negatif, saudara? Negatif, Ustaz. Karena negatif, perhatikan. Negatif ya. Jelas ini negatif. Karena tandanya jelas ini negatif. Nah, coba perhatikan. Di sini kondisinya berbeda dengan grafik yang sama-sama linear lurus, tapi yang satu naik, yang satu turun. Perhatikan ya. X-nya di sini dari 1 naik ke 3. Artinya dia naik ya. Betul kan? X-nya dari 1 naik ke 3. Ketika kita melihat titik A ini ke titik A aksen. Anggaplah dia bergeser ke straight gitu ya. Kita melihat perbedaan difference between A and A aksen ini ya. A dengan A aksen atau A coret ini ya. Ternyata X-nya naik dari 1 ke 3. Apa akibatnya pada Y? Coba Y-nya turun atau naik? Coba. Dari 3 malah justru turun jadi 1. Oh, ketika DY per DX-nya hasilnya negatif, ternyata ada hubungan yang kebalikan. Saat yang satu yang naik, nilai yang satunya justru turun. Begitu juga saat kalau kita lihat dari A aksen ke A, dari 3 ke 1, berarti artinya turun kan? X-nya turun kan? Dari 3 ke 1 kan turun. Tapi yang terjadi justru Y-nya malah dari 1 naik ke 3, artinya Y-nya naik. Itu terjadi untuk M yang negatif. Terjadi untuk M yang negatif. Nah, konsep diferensial kalkulus inilah yang sangat membantu kita untuk mengenali karakter dan sifat dari sebuah grafik atau kurva. Dalam hal ini yang sederhana ini grafik garis lurus. Gitu. Ya, dengan melihat perbedaan, perubahan yang terjadi di satu sumbu Y atau X, bagaimana yang lainnya berubah. Ya, nah seperti itu. Itulah ide dasar dari diferensial kalkulus ini atau kalkulus diferensial atau diferensial ini. Jadi bagaimana perubahan yang terjadi di satu sumbu dalam kaitan dengan perubahan di sumbu yang lain. Karena sumbunya cuma 2 kan? Betul nggak? Kita menggunakan sumbu kartesius kan? 2 dimensi seperti ini. Kita cuma melibatkan 2 sumbu saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Ustadz, nah mungkin Anda ada yang kritis begini. Ustadz kalau 3 dimensi gimana? Sumbunya ada 3. Udah itu beyond our discussion. Karena ini matematika dasar. Kalau masuk ke dimensi 3, ya sumbunya ada X, Y, Z. Nah itu nantilah ya. Kalau masuk ke matematika lanjut. Kita bisa diskusi di luar forum ini. Ya. Tapi untuk matematika dasar Anda harus paham konsep dari DY per DX yang merupakan kemiringan garis atau M menggunakan konsep diferensial DY per DX. Gitu ya. Jadi DY per DX itu ternyata membahas tentang apa? Perubahan di satu aspek, dalam ini adalah sumbu. Perubahan di satu sumbu, bagaimana perubahan di sumbu yang lain. Dengan 2 contoh ini saja, kita sudah bisa mampu
dapat insight atau inspirasi. Ternyata ketika kita punya dua hal yang memiliki hubungan yang negatif, contoh misalkan tingkat pengetahuan seseorang dengan tingkat ketidakpedulian, itu memiliki hubungan yang negatif. Kenapa? Semakin orang itu memiliki pengetahuan yang tinggi, tingkat ketidakpeduliannya makin turun. Betul nggak? Betul nggak? Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, tingkat ketidakpeduliannya makin turun. Betul nggak? Iya, Ustadz. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau Anda paham konsep ini, bahwa ada hubungan yang atau M yang positif atau negatif, kamu bisa menggunakan model-model matematika untuk menjelaskan hal-hal semacam itu. Nah, ya. Tapi basic atau grounded teorinya harus jelas. Ya. Harus jelas itunya. Apa namanya? Basic teorinya harus jelas. Nah, kalau yang positif misalkan apa? Ini misalkan kamu tertarik untuk melihat bagaimana minat baca seorang siswa kaitannya dengan prestasi akademiknya misalkan. Nah, kira-kira itu kalau kita bisa jelaskan pakai model linear seperti ini, kira-kira itu M-nya itu atau hubungannya itu positif atau negatif ya? Minat baca siswa dengan prestasi akademiknya. Kira-kira apa? Hubungannya positif atau negatif? Kalau negatif kan begini, makin tinggi minat baca, artinya mungkin kita hitung dari minat baca itu diukur dari berapa jam dia membaca ya dalam satu hari, berapa jam. Artinya gini, kalau negatif itu makin banyak membaca dia makin tidak berprestasi kan gitu kalau negatif ya. Sepertinya nggak mungkin negatif ya. Makin tinggi minat baca atau waktu atau jam membacanya makin banyak, biasanya prestasi akademiknya makin meningkat kan. Nah, itu berarti hubungannya atau pakai konsep yang positif. M positif. Hubungannya positif. Mungkin Anda pernah dengar istilah korelasi. Nah, M ini mirip dengan konsep korelasi. Karena korelasi itu menggambarkan itu. Menggambarkan bagaimana hubungan antara dua variabel. Kalau positif, berarti berkorelasi positif itu artinya yang satu naik, satunya ikutan naik. Kalau korelasi negatif, yang satunya naik, satunya justru turun. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, Dea predicts that's the differential. The calculus differential is talk about difference in Y in relation with difference in X. Jadi, Dea predicts. Gitu. Oke. Nah, baik. Selanjutnya saya mau menawarkan satu pertanyaan kalau Anda tidak bertanya. Saya menawarkan pertanyaan begini. Ustadz, apakah untuk menemukan DY per DX itu harus saya gambar grafiknya? Nah, gitu. Kalau grafiknya udah jelas, Anda pasti langsung bisa menghitung ya. Dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Betul kan? Anda udah bisa buat grafiknya. Gitu. Grafiknya udah bisa kamu buat. Berarti DY per DX bisa ditentukan Ustadz. Oh, jelas bisa, Wong. Angka-angkanya atau titik-titiknya udah jelas itu ya. Diplotkan di situ udah jelas. Nah, bagaimana jika kita diminta mencari DY per DX, tapi kita tidak pakai atau tidak punya grafiknya atau belum bisa menyajikan grafiknya. Meskipun tadi saya bilang materi kita hari ini adalah kita mengkaji tentang grafik. Kenapa? Karena grafik itu sudah divisualisasikan. Tapi sebenarnya grafik itu kan menggambarkan atau merupakan gambaran dari sebuah persamaan kan. Sebuah equation. Contoh ini. Y sama dengan min X plus 4 di sini. Oh, itu grafiknya jelas. Tapi grafik ini adalah merupakan representasi atau visualisasi dari persamaan Y sama dengan min X plus 4. Grafiknya seperti itu tuh, garis hijau tuh. Ya. Tapi kalau Anda disajikan Y sama dengan seperti ini. Saya tulis di sini Y sama dengan min X plus 4. Ini adalah sebuah persamaan. Grafiknya tadi yang di atas. Tapi bisa nggak Ustadz nih, kalau kamu tahu pertanyaan kritis dari materi yang saya sampaikan ini. Bisakah kita menemukan DY per DX tanpa kita perlu membuat grafiknya? Nah, bisakah kita membuat DY per DX satu diferensial dari satu persamaan tanpa kita tahu atau belum tahu tentang visual grafiknya? Apa jawabannya?
Bisakah? Jawabannya bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Kalau pakai madhab tartil gitu ya, madhab tartil memang harusnya bikin grafiknya dulu baru bisa kita hitung dy per dx. Tapi di dalam upaya kita mengetahui dy per dx dari sebuah persamaan linear, ada satu pola atau rumus yang bisa kita manfaatkan untuk mempercepat kita. Tapi Anda jangan sampai lepas pemahaman bahwa sebuah persamaan itu pasti ada grafiknya. Nah, grafik itulah yang kita analisa, yang kita kaji menggunakan diferensial kalkulus ini. Jadi kita ingin mengenali bagaimana perilaku atau karakter si grafik sebenarnya ya. Tapi dy per dx itu bisa kita tentukan dari atau tanpa menggunakan grafik. Seperti apa Ustadz? Nah, begini ya. Jadi sebuah persamaan itu dari yang sederhana seperti ini misalkan y sama dengan yang linear dulu ya, seperti ini linear kan, 2x plus 5, ini linear kan. Nah, atau misalkan yang sederhana dulu y sama dengan 2x itu, yang sederhana. Atau yang kuadrat, y sama dengan x pangkat 2. Atau mungkin y sama dengan x pangkat 5 gitu. Ustadz bikin grafik y sama dengan x pangkat 5 gimana itu ya? Saya harus hitung 1 aja pangkat 5, 1 pangkat 5 masih 1. Tapi kalau 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2. Waduh, grafiknya kayak gimana itu ke atasnya. Ya, sumbu y-nya bisa lebih banyak. Kalau kamu pakai Excel, grafik itu bisa kamu buat. Ya. Kalau pakai Excel bikin itu semua bisa. Ya. Tapi kan kita tidak saya tadi menyampaikan kita bagaimana bisa menemukan dy per dx tanpa menggunakan grafik. Jawabannya adalah bisa dengan menggunakan rumus atau pola. Polanya seperti apa? Ini begini. Oke, secara umum kalau ada sebuah persamaan, mau linear, mau kuadrat, mau apa saja, saya lambangkan dengan y sama dengan x pangkat n. Seperti ini. Ini sebuah persamaan kan? Ini persamaan kan ya? Y sama dengan x pangkat n. Pangkatnya bisa bulat, x pangkat 2 berarti jadi kuadrat. Kalau pangkat 3 jadi pangkat 3 ya. Kalau pangkatnya negatif bisa juga x pangkat min 2, pangkat negatif kan? Atau misalkan y sama dengan pangkatnya pecahan, pangkat setengah. Wah, gitu kan. Bagaimana cara kita menentukan dy per dx-nya? Tanpa kita menggambarnya. Ya, saya mulai dulu dari yang contoh yang di atas nih, x pangkat 5 dulu deh. Ya. Contoh misalkan ya y sama dengan x pangkat 5. Bagaimana kita menentukan, bentar, saya hapus dulu ya. Supaya kita punya supaya kita punya tempat agak. Hapus. Kalau di kelas kita bisa minta tolong mahasiswa, tolong hapuskan papan tulis itu ya. Kalau ini hapus sendiri, nggak apa-apa. Ini karena pengganti papan tulis. Memang belajar matematika enaknya itu live ya, live begini. Jadi langkah-langkahnya itu bisa dipelajari dari bagaimana kita menyelesaikan tahap demi tahap. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai dulu. Bagaimana cara kita menentukan dy per dx dari sebuah persamaan yang kita tidak perlu menggunakan grafiknya atau tidak menggunakan grafik untuk menentukan dy per dx. Bagaimana menemukan dy per dx pada ini y sama dengan x pangkat 5. Jadi dy per dx untuk y sama dengan x pangkat 5 ini kita tuliskan begini. Dy per dx-nya berapa ini? D dalam kurung y-nya adalah berapa ini? X pangkat 5. Gitu ya. X pangkat 5 dibagi dengan dx itu sama dengan ya, tadi ingat ya di depan saya sebut differential calculus dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah atau judulnya itu turunan matematika. Kenapa disebut turunan? Begini asal muasalnya kenapa disebut turunan.
Ini X pangkat 5. 5 yang ini diturunkan di depan. Jadi 5X. Jadi pangkatnya turun, taruh di depan. Maka turunan. Tapi pangkat yang 5 ini dikurangi dengan 1. Berapa ini jadinya? Kalau begitu DX X pangkat 5 ini turunannya atau DY per DX-nya berapa? DY per DX-nya adalah 5X pangkat 4. Saudara-saudara. Nah, secara umum, kalau kamu ketemu bentuk Y sama dengan X pangkat N dan diminta untuk mencari tahu DY per DX-nya, ya, kalau minta mencari tahu DY per DX-nya, itu sama dengan D dari X pangkat N ini, kita terhadap X, ini bukan dibagi, terhadap X, itu sama dengan, berapa tadi? Pangkatnya taruh di depan, jadi turun ya, jadi NX, gitu kan? Berarti kan itu, pangkatnya dikurangi 1, N min 1. Nah inilah cara kita menemukan DY per DX dengan menggunakan pola atau rumus. Tanpa kita mengetahui atau menggunakan grafik. Nah, sekarang kita contohkan untuk yang linear ya. Kita contohkan yang linear sekarang. Contoh berikutnya, Y sama dengan misalkan berapa ini? 12X plus, ini 12 ya. 12X plus 17. Saya tanya, ini linear bukan? Linear kan? Karena X-nya pangkat 1. Nah, misalkan ada diminta berapa DY per DX-nya saudara-saudara. Suruh nyari tahu nih, berapa DY per DX-nya. Atau differentiate atau diferensialkan. Kita diminta mendiferensialkan. Gimana caranya mendiferensialkan ini? Siapa yang bisa? Sorry. Ya. Di mana kita mendiferensialkan itu? Katanya pakai rumus bisa. Ya, bisa aja kamu bikin ininya dulu nih, grafiknya dulu. Tapi kan lama tuh ya. Kalau gitu 12X pangkatnya 12X tambah lagi dengan 17. Waduh, lama Ustadz bikin grafiknya. Kan ini kan nggak mau pakai grafik. Gimana caranya? Gimana caranya kita menemukan menemukan DY per DX tanpa kita buat grafiknya? Perhatikan. Persamaan Y sama dengan 12X plus 17 itu ada informasi tersirat di situ. Informasi tersirat apa? Perhatikan ya. Ini kalau kita tulis, kalau kita tulis, itu sebenarnya ada informasi tersirat itu artinya nggak nampak ya. Di situ itu sebenarnya ada informasi pertama yang bisa kita lihat secara tersirat. 12X ini adalah pangkatnya itu sebenarnya pangkat 1, saudara. Benar nggak? Nah, gitu ya. Betul ya? Pangkat 1 di sini. Betul nggak? Tapi nggak kita tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, 17 itu sebenarnya di sebelah kanannya itu ada informasi yang nggak nampak di situ, yang tersirat bahwa itu adalah di sini. Kalau ini ada X, di sini juga sebenarnya ada X, saudara-saudara. Tapi pangkatnya adalah 0. Tuh sebenarnya itu. Loh, X pangkat 0 itu berapa coba? 1 kan? 17 kali 1 berapa? 17. Tapi kita nggak pernah menulis X pangkat 0 itu. Nah, bagaimana kita menghitung D per DX-nya? Nah, karena sudah kita dapatkan informasi, kita memandang 12X plus 17 ini sebenarnya ada bentuknya seperti ini, maka kita bisa buat D per DX-nya jadi lebih mudah. Kalau begitu, D per DX-nya sama dengan berapa? D per DX-nya adalah D terhadap Y-nya berapa nih? 12X gitu ya, ditambah 17. Kan itu yang kita mau diferensialkan ya, terhadap DX. Perubahan yang terjadi di Y terhadap DX. Nah, ada informasi yang tersirat yang bisa kita pakai di sini. Menggunakan ini NX pangkat N-1. Bagaimana caranya? Perhatikan ya, perhatikan. 12X di sini kan pangkatnya 1 ya. Pangkat 1 di sini kan nggak kelihatan kan? Satunya naik ke depan kan? Taruh di depan kan? Jadi di sini 1. Ini 1 ini taruh ke depan jadi 1 di sini. Dari mana dapat 1? Ini pangkat 1 gitu.
Lalu 12X, jelas ya, 12X. Itu 1 kali 12X maksudnya. Nah, X ini kan pangkat 1 kan? Pangkat 1 dikurangi 1, berarti 1 kurangi 1 gitu kan ya. Lihat ini. Pangkatnya taruh di depan. Nih N-nya taruh di depan. X, N-nya kurangi 1. Betul kan? Seperti itu. Satunya taruh di depan, kalikan 12X, pangkatnya 1 dikurangi 1. Oke. Oke, go on. Lanjut kemudian ini plus 17. 17 itu kan 17 X pangkat 0 kan? Nah, 0-nya turun ke depan kan? Set, di sini kan? 0. 0 kalikan 17X pangkat min 1, karena 0 kurangi 1, hasilnya 0 juga kan? Maka saya tulis 0 aja. Artinya, kalau dia itu berupa bilangan, nggak ada variabelnya, itu DY per DX itu 0. Karena apa? Pangkat 0 di situ. Tahu kenapa ini 0? Karena ini di sini ada 0 yang nggak nampak. Taruh di depan, 0 kali 17 sudah 0. Saya nggak hitung lagi. Maka hasil akhirnya berapa ini? 1 kali 12 berapa? 12. X pangkat 1 kurangi 1, X pangkat berapa? Pangkat 0 kan? X pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Ya 12 saja sih. Nah, gitu. 12 saja sih. Ya 12 saja ini. Ya. Hasilnya 12. Jadi 12X plus 17 ini DY per DX adalah 12. Nah, 12 ini apa? 12 ini adalah M kan? M itu kemiringan garisnya. Nah, M inilah kemiringan ini menggambarkan bagaimana garis 12X plus 17 itu ternyata memiliki kemiringan yang positif. Kalau positif berarti naik atau turun? Naik atau turun? Naik, Ustaz. Naik. Jadi kalau Y-nya naik, X-nya ikut naik kan? Kalau Y-nya turun, X-nya ikut turun. Itulah karakteristik Y sama dengan 12X plus 17. Dengan menggunakan diferensial kalkulus, kita bisa tahu karakteristik Y sama dengan 12X plus 17. Ya. Padahal kita nggak lihat grafiknya kan? Tapi dengan mendiferensialkan, ketemu diferensialnya adalah 12, kita tahu grafik ini naik. Naik, maksudnya bentuknya itu nanjak. Gitu. Naik ke kanan. 12 pula. Waduh, ini tajam banget tuh 12. Ya. Nah, itu untuk yang berapa? Untuk yang contoh yang linear. Nah, saya contohkan lagi. Satu lagi. Misalkan kita punya satu contoh lagi begini. Satu contoh lagi begini bentuknya. Ini kuadratik ya, yang kuadrat kita pakai sekarang. Misalkan Y sama dengan, ini contoh kedua ya. Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah, ya, ini tambah ya, ditambah 2X dikurangi 10. Nah, ini persamaan kuadrat atau linear nih. Kuadrat ya, karena ada pangkat 2 di situ. Nah, masih sama yang kita bahas. Bagaimana temukan atau tentukan DY per DX-nya. Nah, Anda diminta menentukan berapa DY per DX-nya. Nah, gimana caranya? Bagaimana kita menentukan DY per DX-nya? Nah, silakan. Gimana kita menentukan DY per DX-nya? Nah, itu ada beberapa ruas ya. Ada 3X kuadrat, ada plus 2X, ada minus 10. Maka kita dalam menentukan DY per DX itu dilakukan terhadap setiap ruas atau setiap suku yang ada. Setiap suku, maaf, bukan setiap ruas. Jadi kita coba menentukan DY per DX itu masing-masing menggunakan ini, NX pangkat N-1 ini, menggunakan yang namanya itu, NXN pangkat N1 ini, secara per suku masing-masing. Jadi satu-satu. Jadi DY per DX-nya berapa? Ayo sekarang kita hitung. Gimana itu? Ini 3X pangkat 2 berarti 2-nya masuk turun ke depan ya. Kita tulis di sini 2. Lalu ada angka 3X di situ. 2 kali 3X. Pangkatnya 2 dikurangi 1 berapa itu? 2 kurangi 1 nanti. 1. Bisa dipahami nggak? Untuk yang pertama dulu ini. Berikutnya baru yang suku berikutnya itu 2X. 2X ini kan 2X pangkat 1 ya. Di sini ada pangkat 1 kan. Jadi 1 kali 2 berarti 1 masuk di depan, turun ke depan.
kalikan 2X di sini, gitu ya. Ini 1 dikurangi 0. Nah, kan gitu ya. Maaf, 1 kurangi 1. Bukan 1 kurangi 0. Maksudnya 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1. Maaf, itu jadi apa namanya? Terbuka itu. Saya hapus dulu ya. Nah, 1 dikurangi 1 sudah. Kita ulangi lagi. Ini ya 12X 1 dikurangi 1. Nah, gitu ya untuk yang kedua ini. Lalu yang di sini ada informasi yang tersirat nggak kelihatan. Di sini sudah X pangkat 0 kan? Gini ya. Nah, 0 taruh ke depan, 0 kali 10 hasilnya berapa? 0. Ya, karena 0 kali 10 ya udah 0 aja. Udah saya tulis 0 aja. Karena dia ini nggak punya variabel di sini sebenarnya ya. Jadi saya tidak akan tulis di sini. Pokoknya hasilnya langsung 0 aja. Ya. Jadi suku ketiga atau min 10 ini kalau kita diferensialkan hasilnya 0 karena dia konstanta atau angka, nggak ada variabelnya. Beda dengan yang ada variabelnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi berapa ini dy per dx-nya? 2 kali 3 berapa? 6. X gitu ya. 2 kurangi 1 berapa? Pangkatnya pangkat 1. Yang sebelah kanan plus 1 kali 2 berapa? Tetap 2. Lalu X pangkat 1 kurangi 1. X pangkat 0 gitu ya. 0 nggak usah kita tulis karena hasilnya 0 juga nggak usah kita apa-apakan. Sama dengan berapa jadinya? 6X pangkat 1 ya 6X saja kan. 2 kali X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Kali 2 ya 2. Berarti 6X plus 2. Jadi D per DX ini menghasilkan 6X plus 2. Nah inilah yang disebut dengan kemiringan dari garis. Nah garis yang mana ya Ustaz? Kalau yang linear, kemiringan garisnya ya kemiringan garis itu. Tapi ini fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, lalu ketika di D per DX kan, menghasilkan 6X plus 2. Katanya ini M. Gitu. Ya artinya M itu ditentukan dari nilai-nilai X yang ada di dalam 6X plus 2. Oke. Ya, nanti ini kegunaannya bagaimana kita menemukan D per DX pada persamaan kuadrat seperti ini ya. Kok bisa ketemu D per DX-nya 6X plus 2. Nah, silakan kita akan gunakan student guide di sini. Kita coba dulu ya student guide yang ada di di topik 4. Silakan dibuka saudara-saudara semua. Kita akan coba dulu melatih kemampuan kita menemukan D per DX tanpa melihat grafik. Lalu berikutnya kita akan coba juga yang ada di student guide yang bagian seminar notes ya, activity 2 nomor 1. Itu sudah saya siapkan alat bantunya yaitu yang file Excel yang saya kirim di grup juga. Itu sebenarnya membahas tentang activity 2. Jadi kita memakai grafik di situ. Oke, sekarang kita coba lihat. Buka student guide Anda yang ada di silakan dibuka student guide-nya saudara. Student guide. Oke. Nah, ini yang ada di ini ya, topik 4. Sudah kelihatan semua saudara? Kan kita masuk ke bahasan ini ya, Introduction to Differential Calculus. Topik 4. Nah, penjelasannya sudah saya jelaskan, prinsip-prinsipnya. Terus kita masuk ke seminar notes, masuk activity 1. Nah, di situ ada ini dia ya, ada banyak contoh di sini. Activity 1. Coba. Ini perintahnya apa? Silakan dibaca. Perintahnya diminta apa ini? Apa ini? Apa perintahnya di situ? Silakan dibaca. Differentiate the following expression. Diferensialkan atau cari diferensialnya pada ekspresi aljabar berikut atau persamaan berikut. Y sama dengan X kuadrat. Y equal to X square atau X power 2. Differentiate. Differentiate itu maksudnya dia apa kan?
Disuruh apa? Mencari dy per dx. Nah, itu yang diminta, dy per dx. Untuk nomor 1 bisa? Oh bisa, Ustadz. Ini kan gampang ya. dy per dx-nya bisa? dy per dx-nya berapa? Berarti kalau kita tulis dy per dx berapa? D dalam kurung x kuadrat gitu ya. X kuadrat per dx. Ustadz kalau mau langsung aja bisa, dy per dx sama dengan 2x pangkat 1. Oh boleh saja, nggak apa-apa. Tapi artilnya ya, 2 dx kuadrat per dx. Artinya diferensialkan x kuadrat ya, itu terhadap dx ya, jelas ya. Diferensialkan x kuadrat terhadap dx, berarti ini 2-nya taruh di depan, x tetap, pangkatnya 2 dikurangi 1. Nah, gitu. Ini berapa? 2x pangkat 1, atau kita tulisnya adalah 2x saja. Gitu, ya. 2x saja. Oke. Nah, bagaimana dengan contoh yang nomor 3 sekarang? Nomor 1 sudah, kita coba nomor 3. Oke, nomor 3. Hitung dy per dx-nya. Ayo coba kerjakan. Dy per dx jadi berapa? Coba ya, nomor 3 kerjakan. Terus lanjut ke nomor 7. Lalu ke nomor 8. Jadi 3 soal tuh. Coba kerjakan. Nomor 7 dan nomor 8. Ada 3 nih. Hitung dy per dx-nya. Dan juga hitung dy per dx-nya untuk yang nomor 8. Silakan, masih ada waktu. Nanti untuk yang Excel, kalau masih ada waktu kita bahas. Tapi kita kerjakan dulu yang nomor 3, 7, dan 8. Silakan. Silakan Anda mengerjakan dan menggunakan tanpa menggambar ya, tanpa menggambar. Tanpa digambar grafiknya, coba cari dy per dx. Oke, silakan. Saya sambil mantau ya, nanti 5 menit kita bahas sama-sama.
Oke? Bisa ya? Mudah ya? Berapa? Yang 4x Y sama dengan 4x per 3 ini. D per dx-nya berapa? D dalam kurung 4x pangkat 3 gitu ya. Per dx ya. Nah, kemudian jadi ini kalau pakai pola atau rumus berarti 3-nya naik turun ke depan, 3 kalikan 4x. Nah, pangkatnya 3 dikurangi 1. Jadi berapa ini? 3 kali 4 12 x pangkat 3 kurangi 1 pangkat 2. Gitu ya. 12x kuadrat. Nah, kalau untuk yang nomor 7 D Y-nya adalah x pangkat setengah. Gitu ya. X pangkat setengah per dx. Ya. Sama dengan, nah berarti berapa ini? Karena pangkatnya setengah, nah setengahnya turun kan? Pangkatnya turun ke depan, jadi setengah x. Adapun pangkat setengahnya ini dikurangi dengan 1. Kurangi 1 itu berarti kurangi berapa? 2 per 2. Gitu ya. Jadi berapa itu? Setengah kali x pangkat setengah kurangi 2 per 2 berarti apa? 2 kurangi 2, 1 kurangi 2, min 1 ya, berarti min 1 per 2. Nah, gitu ya. Kalau sampai di sini aja boleh Ustaz? Boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik kalau kita buat menjadi seperti ini. 1 per 2 dikali, ingat ini pangkat min ya. Pangkat min setengah berarti 1 per kan? Nah, ingat-ingat tuh. Jadi 1 per x pangkat 1 per 2. Nah, x pangkat 1 per 2, ini kan kita bisa sederhanakan menjadi, kan ini kan 2 kali akar pangkat 2 dari x pangkat 1 alias sama dengan 1 per berapa? 2 akar x. Nah, kan akar pangkat 2 dari x itu cukup akar ini ya, 2 ya. Akar pangkat 2 dari x pangkat 1 itu cukup dengan menuliskannya akar x saja. Karena pangkat 2 ini biasanya nggak ditulis. Gitu ya, pangkat 2 ini nggak ditulis. Jadi 2 akar x. Itu yang nomor 7. Nah, dengan cara yang sama yang nomor 8 juga begitu. dy adalah 4x pangkat 3 per 2. Berarti d pangkat berapa itu? 4x pangkat 3 per 2 gitu ya. Terhadap dx. Nah, berarti sama dengan berapa? Nah, karena ini kita pakai rumus sama ini. 3 per 2. Pangkat 3 per 2. Berarti pangkatnya turun ke depan. Jadi 3 per 2 taruh di depan. Gitu ya. Kalikan 4x jelas. Karena itu 4x-nya. Pangkatnya 3 per 2. Turun 1. Dikurangi 1 maksudnya dikurangi 2 per 2. Karena dikurangi 1 itu ya sama dengan dikurangi 2 per 2. Sama. Kenapa kita pilih 2 per 2? Karena di sini per 2. 3 per 2. Nah, supaya mudah perhitungannya. Nah, 3 per 2. Gitu ya. Kalikan 4. Berapa itu? 12 per 2 ya. 12 per 2 itu berapa? 6 kan? Ya. 4, 3 kali 4, 12. Per 2, 6 jadinya. 6x pangkat 3 per 2 kurangi 2 per 2 jadi berapa? 1 per 2. Nah, gini ya. 1 per 2. Jadi bisa kita tulis menjadi 6 akar x. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti untuk yang nomor 9 Anda bisa membahas mengerjakannya juga. Nah, saya berharap Anda untuk memperlancar pemahaman tentang apa itu dy per dx, di student guide ini juga ada untuk yang latihan 1, yaitu ada di private study-mu itu ada exercise 1 nih di sini. Nah, ini ada banyak contoh yang bisa, ada banyak latihan bisa Anda gunakan dengan berbagai variasinya. Ya, seperti ini misalkan. 2 per x pangkat 3 seperti ini ya. Nah, kamu bisa buat dulu y ini menjadi y sama dengan berapa itu? 2 kali x pangkat min 3. Kenapa? Karena per ya. Kita naikkan jadi ya, dari sini baru kita bisa hitung dy per dx-nya. Nah, lebih mudah kan? Dy per dx-nya adalah kita tulis dulu ya, d dari 2x pangkat min 3 ini terhadap dx. Jadi sama dengan berapa itu? Min 3-nya turun ke depan,
terus kalikan 2x tetap, tapi pangkatnya berkurang 1, jadi min 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa itu? Min 3 kali 2, min 6. Gitu ya. Nah, min 6 kali x pangkat, min 3 kurangi min 1, min 4. Nah, gitu ya. Nah, itu aja variasinya. Anda bisa mengubahnya dulu menjadi bentuk pangkat. Ya, bentuk pangkat. Nah, disinilah pentingnya atau manfaatnya kenapa dulu kita belajar bentuk pangkat. Ya, waktu di pertemuan-pertemuan awal. Nah, kemudian juga kalau nanti ketemu seperti ini misalkan. Ini kan kalau yang di atas X dan Y ini pakai apa ini? S dan T ya. Ya jangan bingung juga. Berarti kalau di sini Anda rubah dulu S-nya menjadi bentuk pangkat. Jadi ini kan 3/5 ya. Ini 3/5. Gitu ya, bisa kita tulis begini kan. Nah, kemudian ini akar T. Nah, akar T sendiri bisa kita tulis menjadi berapa? 3/5 kali T pangkat 1/2. Kan gitu ya, sama ya. Nah, kalau udah bentuk begini, maka untuk menghitung dy per dx, nah, itu lebih mudah karena sudah, ini bukan dy per dx ya, karena ini S dan T, maka kita tidak menggunakan dy, tapi menggunakan apa? ds. ds per dt. Jadi berubah simbol, ya jangan bingung. Kalau itu pakai xy, di sini pakai st, berarti ds per dt. S-nya berapa? S-nya adalah 3/5 T pangkat 1/2. Gitu ya. Nah, per dt. Gitu kan. Nah, kalau udah begini, kita pakai pola atau rumus yang ada. Setengah naik ke depan, jadi setengah taruh di depan. Di depannya ada 3/5, tulis 3/5. T gitu ya. T-nya pangkat setengah kurangi 1 kan. Setengah dikurangi 2/2. Berapa hasilnya? Setengah kali 3/5, 3/10. Nah, gitu ya. 3/10. Kemudian T. Pangkat berapa? Setengah kurangi 2/2. Min setengah. Nah, artinya apa itu? T pangkat min setengah itu berarti 3/10 dikalikan 1/. Nah, gitu ya. T pangkat setengah. Nah, terus sama dengan jadi 3/10 akar T. Nah, sudah. Itu contohnya. Ini latihan-latihan ini silahkan dimanfaatkan untuk melatih kemampuan Anda, skill Anda dalam menghitung dy per dx dari persamaan model apapun. Ya. Nanti pemanfaatannya atau bagaimana wujudnya dy per dx itu untuk persamaan kuadrat misalkan, itu saya sudah sertakan di grup itu materi Excel dengan judul diferensial. Nah, sebenarnya saya ingin membahas itu, tapi karena waktu kita sudah habis, nanti kita bahas di pertemuan pekan depan. Oh ya, saya sampaikan informasi bahwa ujian global exam untuk modul Foundation Mathematics itu akan kita laksanakan di awal November. Awal September, maaf, saya salah sebut. Awal September ini. Ini sekarang udah bulan apa? Juni ya, Juni, Juli, Agustus. Berarti kita punya 3 bulan untuk kita harus memastikan bahwa Anda siap ujian global. Tapi kalau UAS mah kita laksanakan di jadwal seperti biasa, yaitu di bulan-bulan Juli ya, bulan Juli. Tapi dari Juli ke September kita harus persiapkan untuk menuju ujian global exam, ujian global untuk modul Foundation Mathematics. Kalau di IAI-nya sih kita ujian UAS-nya di bulan Juli ya, itu ujian lokal saja. Tapi nanti akan saya manfaatkan untuk mendrill Anda semua ready untuk mengikuti ujian global. Tentu nanti saya akan berikan soal-soal yang di periode-periode sebelumnya diujikan gitu ya. Jadi nanti kita akan berikan soal-soal, kita mulai bahas dari topik 1, 2, 3, 4. Mana yang dibahas di topik 1, nanti soal-soal itu kita bahas bersama. Kalau ada yang mau butuh soal itu, nanti saya akan siapkan dulu, saya akan bagikan, nanti Anda bisa belajar dari soal-soal itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, bagusnya kita bahas sama-sama. Ya, kalau ada yang merugikan. Terutama ini yang jadi kendala adalah memahami soal, itu yang lebih penting. Karena soalnya pasti dituliskan dalam bahasa Inggris, itu jelas. Ya, dan ujian juga nanti kita akan laksanakan di kampus ya. Ujiannya pasti ujian tatap muka ya, jadi nanti dikirimkan jadi nanti Anda datang ke kampus untuk ujian global exam di bulan September. Nanti bisa
hadir semua untuk ujian. Baik, itu saja. Ada satu materi yang belum kita bahas, yaitu yang ada di Excel itu. Saya buka sedikit ya, yang Excel itu sebenarnya Excel itu bagaimana kita memandang day per days itu secara lebih konkret dalam bentuk grafis ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini soal saya ambil dari student guide sebenarnya, yaitu yang ada di ini activity 2 yang ada di seminar notes ya, activity 2. Di situ Anda diminta untuk perintahnya sebenarnya simple. Find the gradient of the curve. Temukan atau tentukan ya gradient. Gradient itu apa tadi? M ya. Nilai M dari kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3 pada titik 1,0. Pertanyaannya simple. Tapi yang kita lakukan tahapannya lumayan. Ya. Kalau secara non visual ini mudah sekali. Langkah-langkah ini mudah. Tapi menurut saya di usia Anda sekarang, kalau kita belajar matematika tidak melihat konkretnya atau visualnya, saya nggak kebayang maksud dari langkah-langkah itu apa, Anda belum kebayang. Tapi saya buatkan ini dalam Excel supaya tahapan-tahapan itu diawali dari tahapan visual, artinya ini kita buat grafiknya terlebih dahulu, lalu kita cari tahu apa maksud gradien yang dimaksud, ya diminta menentukan gradien atau kemiringan garis yang dimaksud pada titik 1,0. Jadi tahap pertama apa yang kita lakukan? Gambar grafiknya dulu. Nah, saya kemarin mengingatkan kan, pilih nilai-nilai X yang kecil yang ada di sekitar 0. Saya pilih min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini angka-angka yang kenapa saya pilih? Karena mudah ngitungnya. Gitu ya. Nah, misalkan contoh, di sini ada 2x kuadrat, berarti 2x kuadrat, kalau x-nya min 2, berarti min 2 kuadrat 4 kali 2, 8. 2, 0, 2, 8 ini ya. Ini sudah bisa dipahami ya, angka-angka ini ya. Kemarin karena sudah kita bahas bagaimana membuat yang namanya grafik ya. Bagaimana kita membuat sebuah grafik ya. Oke. Ini ya. Jadi ini 8 dapat dari mana? 2x kuadrat. Nah, x-nya adalah min 2. 2 kali min 2 kuadrat 8. 2x kuadrat 2 kali min 1 kuadrat, min 1 kuadrat 1 kali 2 2 gitu ya. 0 dapat dari 2 kali 0 kuadrat 0 dan seterusnya. Lalu di sini ada min 5x. Maka masukkan di sini min 5x. Min 5x itu artinya apa? Min 5 kali x. X-nya kan min 2, berarti min 5 kali min 2 10 gitu ya. Min 5x, min 5x kali min 1. Min 5 kali min 1 5. Min 5 kali x, x-nya 0. Min 5 kali 0, 0. Min 5x, x-nya 1. Min 5 kali 1, min 5. Min 5 kali 2, min 10. Min 5 kali 3, min 15. Min 5 kali 4, min 20. Jadi angka-angka ini tahu ya dari mana. Nah kemudian yang ketiga ada unsur plus 3. Plus 3 ini kan konstanta. 3, maka di sini nilainya 3 untuk semua nilai-nilai x. Sama, 3 semua. Baru kemudian kita jumlahkan 2x kuadrat min 5x plus 3 ini, artinya ini di baris berikutnya 8 tambah 10, 18 tambah 3, 21. 2 tambah 5, 7 tambah 3, 10. Dan seterusnya. Ini 3. 2 tambah min 5 tambah 3, 0. 8 tambah min 10 tambah 3, 1. 6. Ini 15. Nah ini adalah nilai di ruas kanan kan. Nah sama dengan ruas kirinya. Maka Y-nya adalah ini. 21 sama ya. 10, 3, 0 dan seterusnya. Nah jadi sekarang kita punya namanya pasangan titik di sini. Tuh pasangan titiknya kita tahu. Mana pasangan titiknya? Ini. X-nya min 2, Y-nya 21. X-nya min 1, Y-nya 10. X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 4, Y-nya 15. Gitu ya. Nah ini kita petakan ke grafik-grafik ini. Ya. Jadi kita punya grafik sekarang. Nih grafiknya ya. Nah, lihat nih grafiknya. Ini adalah titik mana? Titik yang mana nih? Yang pertama adalah titik ini. Ini titiknya adalah titik berapa ini? Titik ini berapa?
min 2, min 2,21 gitu ya. Jadi titik min 2,21 itu di sini. Tuh, min 2,21. Lalu kemudian titik berikutnya berapa itu? Titik berikutnya adalah ini. Titik ini nih, tuh. Min 1,10. Ya, min 1,10. Perhatikan ya. Ini titiknya nih, min 1,10. Kurang besar ya hurufnya ya, saya besarin deh. Kasih bold. Kasih warna merah. Nah, itu ya. Min 1,10 tuh di situ. Min 1,10 di sini. Lalu 0,3. Nah, 0,3 di sini nih, 0,3. Lalu 1,0. Nih, 1,0 di sini. Ya. Lalu kemudian 2,1 di sini. Lalu 3,6 di sini. Terakhir berapa itu? 4,15 itu di sini. Tuh, 4,15 di sini. Nah, titik-titik tadi kita hubungkan maka menjadi grafik persamaan kuadrat ini. Gitu ya. Nah, ini grafik persamaan kuadratnya seperti ini. Oke. Kalau tahapan ini pakai Excel bisa terbayang ya, membuat grafik dari plot nilai-nilai angka-angka itu XY-nya, plotkan ke situ, jadilah grafik. Ustadz, gimana cara menambahkan titik-titik ini sehingga titik, kan sebenarnya titiknya tadi begini kan? Nah, gini ya. Ini garis merah ini jangan diperhatikan dulu ya. Saya akan hapus dulu deh. Ini saya hapus dulu. Sorry. Ini ya. Ini akan saya hapus dulu untuk Anda lihat supaya tidak campur aduk dulu ya. Jadi titik-titik tadi saat kita petakan ke dalam ke dalam grafik, titik-titik tadi sebenarnya ini titik-titik ini sebenarnya saya buatkan. Nah, ini sebenarnya titiknya yang ini dia yang saya sudah tunjukkan ini 2,21 min 1,10 ini 3,6 4,15 termasuk yang di bawah ya. Termasuk yang di ini 2,1 1,0 gitu ya. Nah, itulah titik-titik yang kita buat. Ini saya hapus dulu yang tidak dibutuhkan dulu ya. Ini saya hapus dulu buat Anda bingung. Nah, jadi titik-titik inilah yang kita petakan di sini tuh ya. Nah, ketika kita hubungkan titik tersebut ketika kita hubungkan titik-titik tersebut, ya, ini, ya, ketika kita hubungkan titik tersebut, barulah kita akan menjadikan dia, di sini ya. Nah, saat kita hubungkan titik-titik tersebut, ya, jadilah dia ini, ya. Nah, itu dia, ya. Jadi ternyata bentuk dari titik-titik tadi ketika kita hubungkan berbentuk apa itu? Parabola ya. Nah, lihat itu parabola kan? Nah, Anda bisa lihat di sana, parabola. Nah, titik-titik tadi ketika dihubungkan parabola. Artinya visualisasi dari Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 3 itu menjadi sebuah grafik parabola. Bentuknya grafik parabola. Nah, sekarang permasalahannya DY per DX itu apa sih? Ya. DY per DX tadi apa? Di awal M kan? Kita lambangkan dengan M. Nah, M itu apa? Katanya M itu gradien atau kemiringan. Nah, kemiringan garis apa? Garis yang mana yang disebut dengan kemiringan itu? Di sini kan nggak ada garis. Itu kurva parabola atau grafik parabola. Dari Y sama dengan berapa? 2X kuadrat min 5X plus 3. Nah, sementara
dy per dx itu kan mencari apa namanya? Kemiringan garis. Nah, saya berikan ilustrasi di sini. dy per dx itu adalah kemiringan garis-garis yang di sini ya. Yang dimaksud di sini adalah garis yang ada di satu titik. Garis itu adalah garis lurus, jelas yang namanya garis lurus. Jadi saya buatkan ilustrasi di sini. Jadi kemiringan garis yang dimaksud itu adalah, saya berbesar ya. Misalkan contoh di sini, saya pilih titik yang ini. Titik yang ini nih, yang apa namanya, titik 2,1 ya. Jadi garis yang dimaksud itu ini nih, garis ini. Garis ini yang saya maksud. Jadi garis yang dimaksud adalah itu. Tuh, garis itu tuh. Jadi garis yang menyentuh titik 2,1, kemiringannya berapa? Nah, kemiringannya itu mengikuti hasil dy per dx dari apa? Dari 2x kuadrat. Ini kan berapa? 2x kuadrat min 5x plus 3. Nah, dy per dx-nya berapa? 4x min 5. Betul kan? dy per dx dari 2x kuadrat min 5x adalah 4x. Kan ini kan 4x min 5. Nah, 4x min 5 inilah merupakan M dari, nah, catat ini. M dari garis tersebut di titik 2,1. Jadi yang dimaksud dengan dy per dx adalah ini ya. Jadi dy per dx adalah kemiringan. Kemiringan dari garis tersebut. Didapatkan dari mana? Dari nilai itu 4x min 5, saudara-saudara. Nah, sementara x-nya di situ berapa? X-nya di situ berapa itu? X-nya 2,1 kan? X-nya 2, Y-nya 1, berarti 4 kalikan. Berapa itu? 2 gitu ya. Kemudian dikurangi 5. Jadi berapa hasilnya dy per dx itu? 4 kali 2, 8. 8 kurangi 5 berapa? 8 kurangi 5 sama dengan 3. Jadi M-nya inilah 3, saudara-saudara. Jadi M yang dimaksud ini adalah kemiringan garis yang menyinggung itu. Garis lurus yang ada di titik ini. Nah, jadi 4x min 5 yang merupakan dy per dx dari kurva ini tadi, itulah dy per dx yang dimaksud. Jadi dy per dx itu kemiringannya. Di sini kebetulan ini berapa ini M-nya? Di garis ini. 3. Betul kan? 3 kan? Nanjak kan? Positif kan? Betul kan? Garis itu kan nanjak kan? Garis merah itu. Nah, Ustaz, berarti kalau di titik yang lain M-nya bisa berubah? Ya, berbeda. Sebagai contoh. Saya ambil di sini. Di sini nih, di titik ini. Coba kita perhatikan titik ini. Titik 0,3. Garisnya menyinggung begini. Nah, tuh, menyinggung seperti ini. Pas di titik itu kan? Perhatikan. Kalau sekilas aja Anda lihat secara visual, M-nya itu positif atau negatif di situ? Positif atau negatif di situ? Jelas negatif kan? Karena turun. Nggak percaya? Kita hitung pakai M yang kita dapatkan dari dy per dx. Kita lihat ya, di titik ini dy per dx-nya 4x min 5 masih sama, tapi x-nya sama dengan berapa di sini? X-nya 0 kan? Nah, saat x sama dengan 0, berarti 4 kali 0 di sini ya. 4 kali 0. Kurangi 5, berarti 4 kurangi 5. Berapa? 4 kurangi 5. 4 kurangi 5 berapa? Min 1. Min 1 itu positif atau negatif? Negatif. Dan dia turun. Gitu. Oke? Bisa dipahami di sini? Jadi 4x min 5 sebagai dy per dx dari persamaan kuadrat itu, yaitu 2x kuadrat min 5x plus 3. dy per dx menghasilkan 4x min 5 yang merupakan M atau kemiringan dari garis lurus yang memotong atau menyinggung titik tersebut. Nah, pertanyaan di activity 2 apa yang ditanya? Yang ditanya adalah, apa tadi yang ditanya? Find the gradient of the curve. Berarti garis merah tadi ya. Tapi di titik berapa ini? Titik 1,0. Berarti di titik mana mestinya garis merah yang kita cari gradiennya? Nih, di titik 1,0 di sini. Gitu ya. Di titik ini. Di titik 1,0 ini yang kita cari.
Berarti bentuknya beda lagi ya, bukan begitu. Ini gradiennya jelas berbeda ini. Ya, jelas berbeda, saudara. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Oh, begitu ya. Berarti kalau garisnya begini, M-nya berbeda dong, Ustaz. Ya, jelas berbeda. Nah, kita hitung berapa gradiennya di titik 1,0. Nah, kita hitung sekarang ya. Berapa itu di titik 1,0? Berarti X-nya 1 ya. Karena ini 1,0 kan. X-nya 1. 4X kurang 5. 4 kali 1 kurang 5. Berapa 4 kali 1? 4. 4 kurang 5 berapa? Min? Oh, bukan 4 kali. Ini salah ya, yang ini ya, bukan min 1 nih. 4 kali 0 harusnya berapa? 0 ya, maaf. 0 kurang 5 ini min 5. Saya tadi salah hitung. Salah ngomong, harusnya 0 kurang 5 itu min 5. Karena 4 kali 0 itu 0 ya. Nah, yang di sini justru 4 kali 1 4, 4 kurangi 1 berapa? Min 1. Beda lagi kan? Lihat kemiringannya 3 garis yang berbeda ini. Ya, di sini 3 positif. Di sini di titik 1,0 min 1. Di sini min 5. Oh, berarti untuk semua titik-titik yang ada itu bisa berbeda-beda, Ustaz. Jelas berbeda. Apalagi di atas ini nih. Di atas ini bisa berbeda lagi tuh M-nya. Tuh, di sini bisa berbeda lagi. Tapi dia yang jelas garisnya harus nyinggung ya, bukan memotong, tapi nempel di titik tersebut. Jangan sampai memotongin. Tapi dia nempel itu di titik itu. Nah, ini beda lagi di sini. Di sini M-nya tentu berbeda. Nah, M itu ditentukan dari dy per dx. Kemiringan garis-garis itu ditentukan oleh dy per dx. Nah, itulah visual dari konsep dy per dx untuk persamaan kuadrat yang kita visualkan, di mana dy per dx bisa kita hitung. Visualnya adalah seperti itu. Kemiringan garis-garis tersebut. Garis yang menyinggung di titik itu. Menyinggung itu berarti motong di titik satu titik itu ya. Nah, itulah M yang dimaksud atau gradien yang dimaksud. Jadi kemiringan dari garis merah-merah itu, itulah yang ditanyakan di soal yang ada. Ya, oke. Dari visual ini, contoh ini bisa dipahami. Ya, semoga bisa membantu lah, ya, membantu Anda dalam membantu Anda dalam memahami konsep dy per dx dengan bantuan visual ini. Ya, bahwa ternyata dy per dx itu bermanfaat bagi kita untuk memahami karakter dari sebuah kurva atau sebuah grafik. Di sini kita jelas tahu, oh ternyata di titik 0,1 M-nya masih negatif, berarti turun. Saat dia di 3,6 dia naik tajam. Saat di 2,1 juga udah mulai naik. Gitu kan? Nah, kita jadi punya gambaran tuh di grafik itu. Yang kuadrat sekalipun kita bisa tahu kondisinya, naik turunnya itu seperti apa. Kondisinya apakah naik atau turun. Seperti itu ya. Baik. Nah, kalau dari situ positif negatif M-nya, Anda bisa membayangkan, oh di titik itu saat M-nya menurun, dia ikut turun kalau dia positif. Kalau negatif berarti saat satunya turun, Y-nya ikut naik. Kebalikannya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan differential calculus itu. Jadi kita bisa mengenali karakter dari sebuah grafik hanya dengan menggunakan konsep dy per dx. Padahal grafiknya belum kita gambar, tapi kita sudah kebayang itu. Oh, ini naik di sini nih. Oh, ini turun nih. Oh, ini naik nih. Oh, ini turun. Bisa tahu gitu, ya. Oke. Saya kira itu saja. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini yang update-nya nih saya simpan dulu ya, nanti saya kirim ulang deh yang ini yang materi Excel-nya, karena tadi masih campur aduk itu yang di situ ya, karena tercampur dengan yang kelas tadi ya, tapi ini saya kirim ulang lagi aja ya. Ini saya kirim ulang di grup supaya Anda nanti bisa pakai yang versi update ya. Oke, saya kirim sebentar. Oke, sebelum sambil diakhiri, silakan ada yang mau ditanyakan? Silakan saudara-saudara. Cukup? Ya, belum ada Ustadz. Ya, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan pernah berhenti mencoba belajar dan latihan terutama, karena matematika ini butuh yang
yang di upgrade itu adalah thinking skillnya, kemampuan berpikirnya, dan itu butuh latihan ya. Practice make perfect ya, dan student guide itu sudah sangat jelas. Saya akan coba mulai sekarang mengarahkan latihan-latihan soal, tidak hanya mengacu pada student guide, tapi soal-soal global exam yang sudah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Saya akan kumpulkan dulu, terus saya akan pilah-pilah per topik ya. Topik 1, 2, 3, 4 misalkan. Terus topik 5, 6 kita pisahkan, nanti kita kerjakan. Saya sampaikan padahal untuk dikerjakan dan dibahas. Syukur-syukur bisa diskusi kelompok. Kalau masih belum ketemu solusi, bisa hubungi saya, nanti kita bisa bikin forum QA, question answer gitu ya, semacam tanya jawab untuk menjelaskan contoh-contoh soal yang mungkin buat Anda kesulitan untuk memahaminya dan mengerjakannya. Terima kasih sekali lagi, kita jumpa lagi pekan depan di pekan ke-13. Let's close our lesson today by saying hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Syukran Ustaz. Ya, sampai ketemu lagi ya pekan depan. Baik Ustaz. Merdeka.